Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas, anak kelas 17 dengan dosen pembimbingan asmara Askom UCA. Kali ini akan membahas tentang database trigger. Pendahuluan, trigger adalah seperti LSTM atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger ada dua, yaitu yang pertama aplikasi trigger yang diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi, dan yang kedua database trigger, yaitu trigger yang diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data atau event yang berhubungan dengan sistem yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadang-kala tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat satu, membentuk sebuah aksi tertentu terhadap sebuah event, dan dua, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika satu, fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada variabel server, dan dua, duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database. Kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Penggunaan trigger. Sintaks penulisan dari database trigger berisi komponen 1. Trigger timing. Trigger timing untuk tabel ada dua, yaitu before dan after, dan trigger timing untuk view merupakan adalah instead of. Trigger event terdiri dari insert, update, atau delete. Nama tabel, yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Tipe trigger merupakan baris atau pernyataan. Klausa when digunakan pembatasan, dan trigger body yaitu bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Trigger timing, komponen trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada tiga macam trigger timing, yaitu before, trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. After, trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Dan instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada tiga kemungkinan, yaitu insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang dibuka untuk menggunakan sebuah trigger. Jika tidak ditemukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada akhirnya. Tipe trigger ada dua macam, yaitu 1. Statement. Trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Row. Trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Trigger body mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Contoh berikut ini akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal, diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut. Insert into department ID, department name, location ID, values 400, consulting, 2014. Ilustrasi dari trigger pada slide sebelumnya bisa dilihat pada gambar. Untuk pembuatan trigger, jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel, misalnya pada perintah update employee set salary sama dengan salary kali 1,1 where department ID sama dengan 30. Kalau ilustrasinya bisa dilihat pada gambar di bawah ini.
Dan berikut adalah selanjutnya adalah contoh sintaks umum untuk pembuatan HTML statement pada trigger, yaitu create replace trigger names tiny trigger 1 on table body. Perintah di bawah ini akan menguji trigger secure EMP dengan memberikan perintah SQL. Mengkombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Contoh trigger pada slide sebelumnya akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees dan hanya diperbolehkan pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, maka akan tampil pesan kesalahan. Berikut ini adalah sintaks atau cara penulisan untuk membuat row trigger. Contoh selanjutnya akan dibuat row trigger dengan ini pivot untuk membatasi operasi DML pada tabel employee hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan @press dan @pp serta memiliki gaji terbaru 15.000. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix titik 2 untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembahasan kondisi pada close when, maka tidak digunakan prefix titik 2. Row trigger akan menurunkan unjuk kerja jika tidak dilakukan update pada tabel yang diperiksa. Contoh trigger berikut ini menggunakan old dan new qualifier pada row trigger. Hasil dari perintah SQL pada slide sebelumnya akan disimpan record perubahan pada tabel audit EMP table sebagai hasil dari operasi trigger. Menggunakan klausa when pada trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada file yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employee yang menghitung komisi yang diterima oleh seseorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Pada klausa when, penggunaan old dan new qualifier tidak dengan prefix titik 2. Untuk menggunakan new qualifier, gunakan before row trigger. Jika tiny before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan didapat pesan kesalahan. Perintah umum. Berikut ini adalah perintah-perintah umum yang digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger, lakukan perintah trigger, nama trigger, disable, tanda FIFA, enable. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk semua tabel, dilakukan perintah table, nama tabel, disable, tanda FIFA, enable all. Untuk
Untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger digunakan perintah alter trigger nama trigger compile. Untuk menghapus trigger database digunakan perintah drop trigger nama trigger. Untuk semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Ringkasan. Trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi event. Tipe dari trigger adalah application trigger dan database trigger. Trigger dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan, yaitu membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dan memasukkan operasi global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Trigger berisi komponen-komponen trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, clause when, dan trigger body. Pada beberapa event trigger bisa dikombinasikan dalam satu trigger dengan menggunakan predikat conditional insert, update, dan delete. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan put dan equal value. Selanjutnya adalah latihan-latihan soal. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.